pembelajarannya, boleh berdiri dulu. Kita mau SPP. Oke. Masih pada ngantuk nggak nih? Enggak ya, semangat ya. Oke, kita mulai ya. Udah siap? Siapnya adalah panjang, pendek. Kalau misalkan panjang berarti begini, kalau pendek begini. Kebalikannya. Oke? Ya, oke, semangat ya. Lawan tangannya. Oke. Kalau misalkan ibu bilang panjang pendek, panjang pendek, panjang dan pendek, gitu. Siap? Ya. Oke. Nanti kalau yang salah kelihatan dari sini. Ya. Kita mulai ya. Kebalikannya, anonimnya. Oke? Oke. Kita mulai 1, 2, 3. Panjang pendek, panjang pendek, panjang dan pendek, pendek, panjang, pendek, panjang. Panjang dan pendek. Ayo, kita ulang lagi ya. Ayo, antonimnya. Antonimnya, oke? Kalau ibu bilang panjang berarti pendek. Kalau ibu bilang pendek berarti panjang. Kita ulang. 1, 2, 3. Panjang, pendek, panjang, pendek, pendek dan panjang. Pendek, panjang, pendek, panjang, panjang dan panjang. Bisa ya, bisa ya. Oke, boleh duduk semuanya. Oke, itu jelas aja biar tambah semangat ya. Sebelum kita mulai pembelajarannya, ibu izin untuk absen dulu ya. Ada yang mau masuk? Ada. Nggak masuk ada berapa orang? 3. Oke, dari ibu panggil boleh angkat tangan ya. Ada Aisyah Rani? Saya. Ada Anaya? Saya. Ashila Naila? Aurel Anggraini? Saya. Aprilia Yunika? Alisa Natania? Chelsea Shelfon? Saya. Citra Putih Jami? Masih pergi. Devi Soleha? Saya. Wisuryani? Saya. Fitri Alzaka? Saya. Dina Loka? Ima Anggun? Saya. Intan Ramadhani? Jamie Olivia? Aisyah Firdi Zahra? Lulu Indrianto? Mayang Hairani? Saya. Nabila Hasan? Saya. Nabila? Fitri Adrian? Penila Dian? Kaina yang saya. Nista Bulanda? Salsa Gila Zailani? Salwa Jakarta? Saskia Amanda? Taufia Anastasia? Sinta Novita? Saya. Ria Dani? Saya. Suatu Nasana? Saya. Pania Luka? Yola Andresya? Saya. Zulatul Aini? Kamila Aprila? Jadi yang masuk ada 3 ya? Iya. Oke, kita di sini ada apa? Wah, kemarin berarti udah nyampe bab tentang regulasi. Kita flashback dulu untuk bab selanjutnya. Kalau regulasi berarti seperangkat aturan. Seperangkat aturan yang dibuat untuk pegawai. Kalau misalkan regulasi kepegawaian berarti untuk pegawai. Nah, ibu fungsinya dari regulasi sendiri untuk apa? Kalau kita lihat regulasi berarti adalah seperangkat atau aturan.
ini untuk mengidentifikasi dan merumuskan masalah tentang pengadaan pegawai. Nah, yang pertama ini, yang kedua mengumpulkan data tentang pengadaan pegawai. Yang ketiga mengolah data tentang pengadaan pegawai, dan yang keempat mengkomunikasikan konsep pengadaan pegawai. Jadi ada 4 tujuan pembelajaran kita hari ini. Oh ya, tadi kita udah bahas mengenai tujuan pembelajarannya. Ada mengamati untuk mengidentifikasi dan merumuskan masalah tentang pengadaan. Ini bisa masuk pada kita nanti bahas tentang pengertian atau definisinya. Lalu ada juga mengumpulkan data tentang pengadaan pegawai, mengolah data tentang pengadaan pegawai, sampai mengkomunikasikan konsep pengadaan pegawai. Selanjutnya kita ada materi bahasan atau submateri. Yang pertama pasti ada pengertian pengadaan pegawai. Kedua ada tahapan. Yang ketiga prosedur, dan yang keempat proses pengadaan pegawai. Nah, ada peta konsep. Jadi ada 3 inti yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama ada pengertian pengadaannya. Yang kedua ada bagaimana tahapannya, dan yang ketiga ada pengadaan pegawai negeri sipil atau PNS. Yang pasti nanti ada tahapnya. Bagaimana PNS dari mulai dia awal masuk sampai nanti jadi CPNS dan nanti diangkat atau penempatan menjadi pegawai negeri sipil. Nah, kita bahas mengenai pengertian pengadaan pegawai dulu. Kalau misalkan kita lihat dari judulnya pengadaan, berarti ada imbuhan peng dan an. Kata kuncinya adalah ada. Artinya ada adalah tersedia. Kalau misalkan pengisian atau ketersediaan, berarti untuk mengisi posisi yang kosong. Posisi yang kosong, benar. Posisi yang kosong atau posisi yang lowong. Nanti sehingga terisi oleh para pegawai yang memang kompeten di posisi tersebut, di pekerjaan tersebut. Kalau misalkan kita lihat dari pengadaan, berarti ada atau tersedia, atau misalkan terpenuhi dari posisi SDM-nya dan jumlah karyawannya. Kita lihat di pengertian pengadaannya dulu. Pengadaan pegawai adalah kegiatan mengisi informasi yang diperlukan, yang pada umumnya disebabkan adanya pegawai yang berhenti, pensiun, meninggal dunia, atau demi perluasan organisasi. Jadi kosongnya suatu posisi dalam perkantoran atau instansi itu alasannya karena apa, Bu? Kita baca sama-sama. Yang pertama ada apa? Pegawai yang berhenti. Yang kedua ada pensiun. Yang ketiga ada meninggal dunia. Dan yang terakhir ada perluasan organisasi. Jadi kalau misalkan ditanya apa saja yang memungkinkan terjadinya lowong jabatan, ini ada pegawai berhenti, ada pegawai pensiun, Selamat pagi. sampai Jam perluasan sudah organisasi. Oke, lalu ada bagian kepegawaian. Kalau misalkan di instansi, di perkantoran, mau itu swasta atau misalkan negeri, itu ada bagian kepegawaiannya. Disebutnya macam-macam. Kalau ibu aku pernah dengar bagian kepegawaian. Ada lagi misalkan bagian SDM, ada lagi bagian HRD, sama atau enggak sih, Bu? Atau misalkan penyebutannya aja yang sama tapi fungsinya beda-beda. Untuk penyebutannya sendiri mereka beda-beda, tapi tugas dan pokoknya kurang lebih sama. Kalau misalkan ada nih bagian SDM, sumber daya manusia, ada lagi HRD atau Human Resource Department, ada lagi bagian kepegawaian. Nah, fungsinya sama, kurang lebih untuk menyelenggarakan pengelolaan pegawai, termasuk pengadaan pegawai untuk organisasi. Jadi kalau pengadaan pegawai ini tugasnya apa, Bu? Tugas dari bagian kepegawaian itu sendiri. Nah, untuk bagian HRD ini apakah tugasnya itu aja, Bu? Tugasnya banyak. Yang pertama diantaranya, selain melakukan pengadaan pegawai, maka bagian kepegawaian ini juga mengatur tentang kompensasi. Kalau nanti kalian belajar gaji, belajar tunjangan, belajar penghargaan pegawai, itu ada yang mengatur adalah bagian kepegawaian. Sama kalau kalian evaluasi. Kalau kalian evaluasi berarti dengan cara ujian. Pegawai pun juga ada kayak gitu. Namanya penilaian atau evaluasi kinerja. Yang bagian mengerjakan siapa, Bu? Bagian mengerjakan adalah bagian SDM atau HRD atau kepegawaian. Nanti dievaluasi kinerjanya seperti apa. Nanti ada rewardnya, ada tunjangannya, penghargaan pegawai. Itu yang masuk adalah bagian HRD. Lalu bagian HRD ini juga mengatur masalah personal dari pegawainya. Misalkan ada yang bersih tegang,
dibawa ke bagian kepegawaian atau HRD. Fungsinya sendiri untuk apa sih Bu? Fungsinya agar tempat kerjanya kondusif, istilahnya tidak ada masalah-masalah lain. Karena kalau misalkan kita punya teman kerja misalkan yang berantem, itu kerjanya jadi fokus atau enggak? Enggak ya, sama kayak kalian. Misalkan ada yang beda pendapat, ada yang berantem di kelas, pasti kan dilaporin sama wali kelas ya kan? Nanti akan diadakan penyelesaiannya seperti apa, berdamai atau seperti apa. Nah ini bagian yang mengatur tentang kepegawaian. Ada SDM, HRD itu penyebutannya saja yang berbeda, tapi kurang lebih sifat dan fungsinya itu sama. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Sudah ya? Oke, kita next ya. Lalu ada tahapannya. Kalau tahapan, dia ada dua. Yang pertama perencanaan dan yang kedua adalah rekrutmen. Kenapa Bu harus diperencanain, harus direncanain dulu ya? Kita baca. Jumlah pegawai di suatu perusahaan atau organisasi fluktuatif. Fluktuatif ini artinya berubah. Terkadang kekurangan, terkadang cukup dan juga dapat berlebih. Lalu Bu, kalau misalnya kekurangan, apa yang nanti bisa disebabkan? Kalau pekerjaannya banyak, beban tugasnya banyak, sifat kerjanya banyak, tapi pegawainya kurang, kira-kira kerjanya jadi semangat atau enggak? Enggak, jadi terbebani. Kalian kalau dikasih tugas banyak banget, itu ngerjain PR semangat atau enggak? Kawan ya. Nah, kalau misalkan sama, pekerja pun seperti itu. Kalau beban kerjanya banyak, sifat kerjanya sulit, orang yang dikerjakan di posisi tersebut itu sedikit, maka produktivitas atau motivasi kerjanya juga jadi rendah. Misalkan yang harusnya bagian keuangan, jadi kita ambil contoh aja. Bagian keuangan punya posisi vital, posisi penting. Lalu kebutuhan tugasnya mendesak atau dibutuhkan penting ya, butuhnya perlu, tapi kekurangan orang. Nah dalam hal ini maka dapat pegawai-pegawai tersebut mengalami produktivitas yang turun. Artinya kerjanya jadi nggak bersemangat karena terlalu banyak beban pekerjaan. Lalu kalau berlebih seperti apa Bu dampaknya? Kalau misalkan berlebih, kita ambil contoh pekerjaannya ringan yang harusnya dikerjakan 2 orang, di bagian itu ada 4 orang. Akhirnya kerjanya jadi semakin sedikit dan sisanya dia leha-leha karena nggak ada tupoksinya, nggak ada tugas pokok dan fungsi yang lebih lanjutnya. Maka hal itu dapat menyebabkan apa? Yang pertama, pegawainya jadi leha-leha, jadi nggak ada kerjaan yang konsisten gitu. Yang kedua, kalau misalkan kebanyakan pegawai, tapi apa yang outputnya itu sedikit, maka juga dapat menambah beban penggajian. Ya, otomatis kalau misalkan kita instansi atau organisasi untuk merekrut orang itu kan menyamai dulu kita mampu untuk menggaji segini, dananya ada segini, baru kita cari orang sesuai kebutuhannya. Nah kalau orangnya berlebih tapi kerjanya tidak memadai porsinya, ini juga dapat berbahaya juga. Maka itu diperlukan perencanaan kebutuhan. Yang kedua, ini pegawai berkurang. Tadi kita udah bahas karena pengunduran diri, meninggal dunia, pindah pekerjaan atau pemutusan hubungan kerja. Yang kedua ada rekrutmen. Udah sering dengar rekrutmen ya? Kita udah pernah bahas. Dia rekrutmen pegawai adalah proses menarik pelamar pekerjaan menggunakan metode rekrutmen. Intinya kalau ditanya rekrutmen apa? Proses menarik para pekerja, para pelamar pekerjaan. Nah kita udah bahas rekrutmen yang tadi. Intinya adalah proses menarik. Ada 3 di sini. Yang pertama ada sourcing, yang kedua ada selection, dan ketiga ada user process. Kalau sourcing apa? Sourcing adalah proses untuk mendapat pelamar yang sesuai dengan kebutuhan yang didapat dari sumber-sumber yang tersedia, baik secara internal maupun eksternal. Kita bahas dulu yang sourcing ya. Proses untuk mendapat pelamar yang sesuai dengan kebutuhan. Misalkan di perusahaan ibu butuh sekretaris. Kalau misalkan kalian udah belajar tentang CV, itu berarti kalian dapat informasinya dari lowongan pekerjaan. Biasanya di lowongan pekerjaan selain ada dibutuhkan posisi apa, ada juga apa? Benar, kualifikasi. Kalau ibu misalkan butuh sekretaris atau staf administrasi, berarti kualifikasinya apa aja? Misalkan yang pertama contohnya mampu menjalankan aplikasi, misalkan software, misalkan bisa Excel, bisa Word atau PowerPoint. Yang kedua, mungkin memiliki pengalaman sekretaris selama 1-2 tahun. Ya, itu kan tergantung dengan apa yang ibu cari.
Nah, nanti dijelaskan pada lowongan pekerjaan. Nah, nantinya ada 1.000 orang misalkan yang daftar, atau kebanyakan deh, misalkan ada 500 orang yang daftar. 500 itu sudah memenuhi kualifikasi. Pertama, mungkin sudah ada yang 1-2 tahun jadi sekretaris. Yang kedua, mungkin dia udah pernah jago bikin jadwal rapat. Mungkin yang ketiga ada lagi yang memang jago Microsoft-nya, ya. Nah, dan kualifikasi yang lainnya. Nah, 500 orang itu masuknya pada sourcing proses, dalam arti mendapatkan pelamar yang sesuai dengan kebutuhan yang tadi kita buat di lowongan pekerjaan. Nah, sumbernya ada sumber internal dan eksternal. Kalau dari namanya internal berarti dari kalau eksternal dari luar. Artinya apa, Bu? Kalau internal misalkan di perusahaan ibu di bagian keuangan, kita kosong nih bagian keuangan untuk penginputan keuangan, tapi kita nggak bisa lama-lama cari pegawainya, harus yang cepat karena bagian itu bagian penting, bagian vital. Kalau bagian itu tidak jalan, maka bagian lainnya juga akan sulit untuk bekerja. Berarti ibu butuh pegawai dengan cepat. Ibu butuh pegawai yang bisa cepat, yang bisa langsung duduk pada posisi atau jabatan tersebut. Maka dari itu ibu melakukan proses rekrutmen secara internal. Artinya internal berarti ibu ngambil dari dalam, dari pegawainya sendiri. Disampaikan, diinformasikan kepada pegawai-pegawai lain. Mana dari kalian yang mungkin dapat sesuai kompetensi untuk mengisi posisi pada keuangan tersebut, karena dibutuhkan secara cepat. Nanti kita bahas mengenai metode tertutup dan juga metode terbuka. Lalu ada eksternal. Kalau eksternal artinya dari luar. Siapa aja, Bu? Siapa aja bebas yang memenuhi kualifikasi, yang memenuhi kompetensinya, nanti di sourcing prosesnya gitu. Jadi dari luar bagaimana caranya, Bu? Tadi sudah dibahas ya, kita bikin lowongan pekerjaan. Iya, ada yang dari media sosial, ada yang dari media cetak, atau dari media massa manapun. Kalau kalian sekarang, anak zaman sekarang mungkin belajarnya cari kerjaan lewat aplikasi LinkedIn. Ada yang udah pernah pakai LinkedIn mungkin di sini? Belum? Nanti kalau misalkan ini kita coba-coba ya, pakai LinkedIn, diiklankan di situ. Nah, itu masuk pada sourcing proses secara eksternal. Yang kedua ada selection process. Kalau selection process bahasa Inggrisnya, kalau bahasa Indonesia berarti dari kata seleksi, yang artinya proses untuk menyaring atau memilih pelamar. Ibu tadi yang masuk sudah 500. Apakah semuanya dipilih 500-500-nya? Tidak, iya, disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, kalau misalnya selection process adalah proses untuk menyaring pelamar dan menjadikannya kandidat yang sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Artinya yang tadi 500 kita seleksi lagi, kita pilih lagi. Apakah daftar itu hanya ada satu tahap, Bu? Enggak, tahapannya itu banyak. Yang pertama mungkin aja dia daftar bekas administrasi, seleksi administrasi. Kalau dari administrasinya saja tidak lengkap, dia gugur. Kalau misalkan lanjut, nanti ada seleksi ujian. Ada lagi interview atau wawancara. Oh, udah, Bu, udah lulus misalkan ya, udah berhasil lolos. Berarti ada lagi nanti MCU atau medical check up atau tes kesehatan. Nanti baru ada wawancara lagi, baru lolos jadi pegawai tetap. Nah, itu adalah proses seleksi. Lalu yang ketiga ada user proses, adalah proses mencari orang yang tepat sesuai dengan posisi yang tersedia. Diperolehnya dari kandidat yang lolos dari seleksi. Dan tadi di sini 500, di sini sisanya misalkan 50, di sini keambilnya cuma 10. Nah, ini secara bertahap. Sampai proses rekrutmen ada yang mau ditanyain? Oke, boleh. Kenapa sih rencana itu diperlukan dalam pelaksanaan pengadaan pegawai? Rencana dalam pengadaan pegawai. Oke, ibu jawab dulu ya. Kalau misalkan kita bahas rencana itu berarti adalah perencanaan awal. Rencana adalah strateginya. Kalau misalkan ditanya, kenapa sih, Bu, kita pengadaan harus pakai rencana? Gitu. Kalian kalau misalkan punya tujuan mau ranking 1, berarti rencananya antara lain apa aja? Ibu, aku ikut bimbel deh, aku ikut kursus deh. Nah, itu menunjang tujuan kalian untuk mencapai jadi ranking 1. Begitupun ada rencana, misalkan kita mau pengadaan pegawai. Rencana untuk apa, Bu? Untuk menjadikan nanti proses rekrutmennya strategis, terarah, sistematis. Jadi nanti
nanti proses rekrutmennya berjalan dengan lancar. Misalkan ibu mau ngadain proses rekrutmen nih, pastikan ibu sama bagian HRD, contoh misalkan ibu orang HRD, nanti ibu membuat perencanaan. Kita metode rekrutmennya mau pakai apa? Terbuka atau tertutup? Yang kedua, dananya berapa? Yang ketiga, formasi kebutuhannya. Kita butuh berapa orang sih? Gitu. Nah, itu merupakan proses-proses dari perencanaan pegawai. Jadi memang direncanakan dulu budgetnya berapa, metodenya pakai metode apa, tertutup atau terbuka, kita mau internal atau eksternal, nanti direncanakan di bagian perencanaan pengadaan. Maka dari itu diperlukan perencanaan agar proses rekrutmen ini berjalan secara strategis, terarah, dan juga pastinya sesuai dengan apa rencana awal yang dituju. Sampai sini? Oke, terima kasih. Ya. Oke, kita lanjut atau ada yang mau nanya lagi? Bisa lanjut ya? Oke. Yang kedua, ini ada metode rekrutmen. Ada metode tertutup dan juga metode terbuka. Kalau misalkan metode tertutup, berarti kayak tadi ya. Metode tertutup artinya tidak melakukan atau menyebarkan lowongan kerja keluar. Artinya dia secara internal atau di dalam aja. Kalau metode terbuka, dia menyebarkan lowongan pekerjaan keluar. Artinya dia mengundang orang lain untuk mendaftar kerja pada perusahaan atau organisasi tersebut. Oke, kita next. Ada sistem rekrutmen, ada sentralisasi dan desentralisasi. Sentral sama desentral itu udah sering banget masuk pelajaran ya. Kalau sentral berarti artinya terpusat. Dalam model rekrutmen terpusat, satu unit menangani semua keputusan perekrutan dan tanggung jawab perekrutan. Kalau misalkan sentralisasinya ada pada HRD atau Human Resources, berarti yang mengatur adalah HRD. Kalau misalkan kita ada BKN kepanjangannya apa? Nah, kalau terpusat berarti tanggung jawabnya pada tanggung jawab tunggal atau satu pusat itu aja, yang lain mengikuti. Kita disuruhnya sistemnya sentral, sampai bawah sistemnya sentral. Metodenya terbuka, sampai bawah metodenya terbuka. Kita hanya mengikuti aja. Yang kedua ada desentralisasi, artinya setiap manajer atau perekrut khusus bertanggung jawab penuh atas keputusan rekrutmen di unitnya. Jadi istilahnya dia masing-masing. Misalnya mereka dapat memilih karyawannya sendiri berdasarkan kriteria yang berbeda. Antara bagian keuangan sama bagian desain grafis, kira-kira pegawainya sama atau beda? Beda. Dari kualifikasi beda, kompetensinya beda, kebiasaan kerjanya juga pastinya beda. Nah, ini yang masuk sesuai dengan bagian-bagiannya. Terserah deh yang lain mau gaya perekrutannya seperti apa. Yang penting posisi kalian pegawainya tercukupi. Diserahkan pada yang bawah, itu namanya desentralisasi. Ada kendalanya. Yang namanya rekrutmen atau namanya aktivitas pasti ada kendalanya. Yang pertama, kalau kita lihat di sini, jika perusahaan dapat memberikan kompensasi berupa gaji dan kesejahteraan yang besar, maka pelamar yang serius cenderung lebih banyak. Artinya, kalau kalian ada perusahaan A dan perusahaan B, yang A gajinya kecil, tunjangannya kecil, yang B ini gajinya memadai, tunjangan dapat, asuransi kesehatan dapat, kira-kira memilih perusahaan A atau perusahaan B? Perusahaan B, karena dilihat adalah benefit atau keuntungannya itu banyak. Semakin banyak keuntungan yang ditawarkan, maka pelamar kerja yang serius juga cenderung lebih banyak. Karena pasti kalau kita cari kerja mau cari kesejahteraan yang lebih tinggi. Yang kedua, jika status pegawai yang diterima pegawai tetap, pelamar cenderung lebih banyak. Kita langsung daftar di situ jadi pegawai tetap. Kalau di perusahaan satu kita uji coba dulu, training dulu. Pasti kita pilih untuk menjadi pegawai tetap. Lalu yang ketiga, jika pelamar diprioritaskan dari sumber lokal, pelamar akan sedikit. Lokal ini tadi sama dengan internal, artinya dari dalam. Kalau hanya dari dalam saja, artinya dia sedikit yang akan melamar. Yang kedua, jika rekrutmen dilakukan secara tertutup, pelamar cenderung sedikit. Kalau tertutup artinya informasi hanya dijalankan dari dalam, jadi pelamar cenderung sedikit. Tetapi jika rekrutmen dilakukan secara terbuka, maka pelamar semakin banyak. Nah, ini seleksi. Tadi kita udah bahas. Seleksi adalah proses memilih untuk mendapatkan pegawai yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan. Lalu kesalahan dalam proses seleksi ini apa aja? Misalkan kalau kita sering dengar pegawai ini melakukan penipuan.
tidak baik. Nah ini karena proses seleksi yang mengalami kesalahan. Adanya proses seleksi ini itu dapat menghindari pegawai yang tidak disiplin, etos kerja atau semangat kerjanya rendah, munculnya bibit-bibit korupsi sampai terjadinya tindak kriminal. Kalau misalkan kita sering dengar anak muda ya, ada seleksi pertemanan. Aduh, aku pertemanan sama ini kayaknya males banget. Kalau bahasa zaman sekarang, kalau sama ini positive vibes gitu ya kan? Nah, positive vibes. Ini seleksi, sama aja. Kalian pun begitu. Kayaknya namanya temenan sama ini ya daripada sama ini. Nah itu proses seleksi atau proses memilih yang sesuai dengan kebutuhan kalian, yang sesuai dengan keinginan kalian. Sampai sini ada yang mau ditanyain mungkin? Saya iya. Itu tadi kan ada penjelasan mengenai pengadaan metode tertutup. Iya. Kapan perusahaan menggunakan metode tertutup? Oke, terima kasih. Kita bahas kapan perusahaan pakai metode tertutup. Kira-kira pakainya kapan ya Bu? Yang pertama, metode tertutup itu dipakai kalau yang tadi sudah Ibu bilang kita butuh pegawainya cepat. Udah yang ada aja gitu. Yang memang mampu, yang memang jelas kompetensinya. Yang kedua, metode tertutup itu dipakai di saat mungkin dana untuk rekrutmennya tidak besar. Kalau misalkan kita punya dana minim atau misalkan kita butuh pegawainya cepat tapi dananya sedikit, kalau kita bahas rekrutmen itu butuh dana atau tidak menurut kalian? Butuh. Dananya besar karena rekrutmen nggak cuma satu tahap. Misalkan dari tahap awal nanti ada tahap wawancara, ada tes kesehatan, itu dana semua, uang semua, didanai semua. Kalau nanti proses rekrutmennya itu terjadi secara terbuka, maka modalnya juga semakin besar. Maka dari itu adanya metode tertutup. Kita butuh pegawainya harus cepat, yang kedua dananya tidak mencukupi untuk kebutuhan rekrutmen. Maka ada metode tertutup atau kita bahasnya internal sourcing. Sampai sini sudah. Terima kasih. Nah, tadi kita udah bahas tentang seleksi, kita next aja. Ada video ya, kita tonton dulu. Hello, Mrs. Stevens. My name is Jane Phillips. I'm the Personnel Director. I'm pleased to meet you. Please have a seat. Thank you. According to your resume, you have several years of office experience. Yes, I've had over 10 years experience. Tell me about your qualifications. I can type over 100 words per minute. I'm proficient in many computer programs. I have excellent interpersonal skills. I'm well organized, and I'm a very fast learner. I see that you have excellent references. Do you have any questions about the position? Yes. What are the responsibilities in this position? We're looking for someone to supervise 2 office clerks, handle all the correspondence, arrange meetings, and manage the front office. Have you had any supervisory experience? Yes. I supervised 3 administrators in my last position. What are the office hours, Mrs. Phillips? 8:30 to 4:30, with an hour off for lunch. What are your salary expectations, Mrs. Stevens? I expect to be paid the going rate for this type of position. Can you tell me about the benefits you offer? Yes, we provide full medical and dental coverage, a pension plan, and a 3-week holiday per year. That's very generous. When is the position available? We're hoping the successful applicant can start at the beginning of next month. We'll finish our interviews tomorrow and make a decision by the weekend. We'll contact you next week. Thank you very much. It's been a pleasure meeting you. I hope to hear from you soon. Thanks for coming in to see us, Mrs. Stevens. Kalau dilihat dari video tersebut berarti masuk ke dalam proses apa? Interview atau wawancara. Kalau misalkan kita lihat ada apa aja sih yang ditanyain di wawancara? Hello, Mrs. Steve. Yang Yes. pertama, What are the responsibilities? ada responsibilities atau tanggung jawab pekerjaannya in this position. Pada tahap ini, pada posisi ini tuh apa aja? Kalau misalkan ibu staf administrasi kerjanya apa aja? Misalkan mengelola jadwal rapat atau menginput harian, dokumen, penanganan dokumen dan yang lain sebagainya, itu masuk ke job responsibilities. Nah, nanti kalau misalkan ada interview juga ditanya. Tadi kalau kita lihat ada apa aja yang ditawarkan perusahaan. Yang pertama ada asuransi kerja, lalu ada uang pensiun, ada dana tunjangan. Itu juga masuk pada hal-hal yang dipertanyakan pada saat
berarti nanti akan diangkat. Orientasi artinya masa pengenalan, sama seperti kalian kalau sekolah ada MOS ya mungkin ya. Terus kalau misalkan kuliah juga kita nanti ada ospek dan yang lain sebagainya. Itu masa orientasi atau masa pengenalan. Kalau sudah diorientasi berarti apa Bu? Ditempatkan sesuai dengan posisinya. Ada pengadaan pegawai negeri sipil. Tahap-tahapannya sama atau beda Bu? Yang pertama ada perencanaan, yang pastinya ada formasi pegawai, ada lagi pengumuman, ada pengumuman lowongan, ada pelamaran, ada penyeleksian, ada pengumuman hasil seleksi, pengangkatan calon PNS, masa percobaan sampai dengan nanti jadi PNS. Kalau ditanya, Ibu kalau misalkan jadi PNS, sudah jadi CPNS, kira-kira bisa mengundurkan diri ya Bu? Bisa. Dan itu banyak terjadi karena mungkin masa untuk jadi CPNS-nya itu terlalu lama, gak diangkat-angkat. Itu ada yang kasusnya seperti itu. Memang tahapannya panjang, dari mulai perencanaan sampai nanti pengangkatan menjadi PNS. Lalu pengadaan PNS ini ada pada jabatan administrasi, jabatan fungsional keahlian, dan jabatan fungsional keterampilan. Kalau fungsional berarti sesuai dengan keahlian atau keterampilan. Kalau ada jabatan struktural berarti sesuai dengan struktur organisasi. Oke, untuk tugas kelompok ya, ini kita per kelompok aja. Ada pembuatan video simulasi rekrutmen pegawai. Mungkin dari tesnya, nanti ada interview. Kalian saling interview sama temannya ya, satu kelompok. Nah, ini buat kelompok belajar berjumlah 5 orang. Kita ada 35 ya? 35 kita bagi aja, berarti ada 7 kelompok yang masing-masing isinya 5. Nanti masing-masing kelompok membuat video simulasi rekrutmen kerja. Tahapnya kalian bebas. Jadi kalau misalkan pertama Ibu mau bikin pertama penyebaran lowongan dulu boleh. Nanti ada tahap pertama ujian, itu boleh. Lanjut interview Bu, boleh. Habis interview mau ceritanya MCU atau medical check up juga boleh. Pokoknya dibuat seakan-akan proses simulasi rekrutmen kerja. Ada lagi videonya dapat diedit sekreatif mungkin dan dikumpulkan Jumat tanggal 24 November pukul 23.59. Oke, terima kasih. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan atau yang tadi ya kita ada kesimpulan video. Ada yang mau menceritakan kesimpulannya? Boleh. Video kan Iya. Video tersebut menceritakan calon pekerja yang mempunyai 10 tahun pengalaman dan dia menceritakan kemampuan dan skillnya kepada HRD. Sekaligus menanyakan apa saja tugas yang harus dikerjakan pada bagian tersebut. Lalu pihak HRD memberitahu apa saja yang ditawarkan perusahaan kepada calon karyawan tersebut. Oke, jadi kurang lebih video tersebut, terima kasih ya. Kurang lebih video tersebut menggambarkan salah satu proses rekrutmen. Materi rekrutmen yang kita pelajari, apa ada yang ditanyakan, bagaimana benefitnya, bagaimana tunjangan yang didapat seperti apa, jam kerjanya seperti apa, itu termasuk ke salah satu kegiatan rekrutmen kerja. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Atau kita langsung aja? Ibu punya permainan teka-teki silang. Boleh yang mau jawab, boleh maju atau boleh angkat tangan ya. Nah, di sini ada teka-teki silang. Ini untuk post test aja. Yang pertama proses menarik pelamar pekerjaan. Ini nomor 1. Ada jawaban lain? Rekrutmen? Iya. Oke, kita coba ya.
Kepanjangan data ruangan. Oke? Oke. Yang kelima, jabatan yang berdasar pada struktur organisasi. Oke. Yang keenam, kegiatan penilaian yang dilakukan untuk menilai kinerja. Evaluasi. Nomor 6 ya. Oke, benar ya. Yang ketujuh, masa pengenalan. Udah ini ya, udah pada paham ya. Ke-8, seperangkat aturan. Pola perekrutan yang dilakukan berdasarkan kebijakan pusat. Yang terakhir, bagian yang menangani. Oke deh. HRD. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, kita udah materi, udah ice breaking juga, udah pertanyaan. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Atau misalkan kita flashback lagi pengertian pegawai, pengadaan pegawai. Ada yang mau menjawab? Pengertian pengadaan. Berarti untuk mengisi jabatan mengisi jabatan yang lowong. Jadi nanti kalau ada ulangan ditanyain pengertian pengadaan untuk apa? Untuk mengisi jabatan yang atau jabatan yang lowong. Oke. Nanti minggu depan kita lanjut untuk materi selanjutnya. Jangan lupa tugas videonya dikerjakan. Nanti dikumpulkan sesuai deadline-nya. Kalau ada apa-apa, mungkin ada masalah atau misalkan ada yang mau ditanyakan lebih lanjut, boleh lewat WhatsApp grup kelas kita ya. Sampai sini udah nggak ada yang mau nanya ya? Udah clear ya? Oke. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon